Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema, Ya Allah beri hidayah untuk pasanganku. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Twinda melihat sebuah video tayangan. Ada 23 istri nih di Bojonegoro ajukan cerai karena suami kecanduan judi online. Ini di tayangan. Aja, Ustaz Syam, Ustaz Syam. Nah sekarang kita bicara masalah. Tapi yang bener, dia katakan bisa kaku begini Ustaz nonton. Tapi tidur matanya. Iya. Itu waktu kita berangkat umroh kemarin. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Gimana caranya supaya laki-laki ini ya nggak kecanduan gadget. Tapi dia masih berpikir tentang keluarganya, memperhatikan anaknya, memperhatikan istrinya, kebutuhannya dan lain-lain. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam yang suka main gadget. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat film kemarin kami nonton, subhanallah, kalau orang udah kecanduan judi itu jangankan aplikasi judi online gitu ya, jangankan menggunakan laptop, itu koin aja bisa jadi judi. Ini kepala apa ekor nih. Itu udah jadi judi, itu bisa 1 M nih, dia datang ke sini pakai baju warna apa? Gue kuning, gue merah. Yang jawab merah 1 M ya, itu bisa jadi judi, subhanallah. Jadi bukan alatnya sebenarnya, tapi memang judinya ini yang dilarang oleh Islam. Jadi kalau dibilang gadget kah, laptop kah, alat-alat apapun itu sebenarnya bukan karena alatnya, kecuali kalau alatnya memang terbuat daripada sesuatu yang haram, misalnya dari binatang yang diharamkan dalam Islam, maka subhanallah itu haram hukumnya. Tapi masalah alat ini bukan gadgetnya, bukan laptopnya, tapi memang perlakuan yang kita lakukan dalam pekerjaan yang kita lakukan di dalamnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah. Sungguh meminum khamar, karena biasanya kurang lengkap khamar itu tanpa ada permainan. Wal maisir, dan juga perjudian, subhanallah. Setelah berjudi apa? Minta-mintalah dia sama siapa? Sama kemusyrikannya supaya menang dalam judinya. Wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan, dan mengundi daripada undian, slot tuh kalau bahasanya sekarang, subhanallah, rijsum min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi, kalian akan beruntung. Bukan masuk di sana cari peruntungan. Kata Al-Quran, jauhi baru kau beruntung. Ada orang, ya mungkin saya harus coba ini supaya siapa tahu saya beruntung di sini, ikut ini, subhanallah. Justru Al-Quran suruh jauh-jauh dari judi supaya kau beruntung. Kalau berbicara tentang permainan, subhanallah, syaratnya ada. 1, permainan tersebut tidak mengandung hiburan, mengandung pertontonkan aurat atau perzinahan. Yang kedua, tidak mengandung bahaya bagi pemainnya, menyakiti diri ataupun lawannya. Yang ketiga, tidak yang namanya mengandung kesyirikan atau mistis. Yang keempat, hiburannya tidak mengandung daripada perjudian. Kemudian yang kelima ini nih, tidak dilakukan secara berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan, meskipun halal bisa menjadi haram. Yang mana itu yang berlebihan? Sampai lupa yang mana prioritasnya. Prioritasnya adalah menafkahi istrinya, tapi ternyata dipakai buat membeli permainan. Prioritasnya adalah menafkahi anaknya, mendidik agama kepada anak-anaknya, tapi waktunya dihabiskan untuk bermain. Subhanallah, meskipun tidak judi, tapi waktunya habis untuk hal tersebut yang tidak prioritas, sehingga mengabaikan yang wajib, maka haram juga hukumnya jadinya. Tapi tidak ada judi, saya tidak judi, saya main doang, main biasa, subhanallah. Namun engkau lupa mendidik agama kepada anakmu, maka itu juga bisa menjadikan permainan tadi menjadi sebab haramnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Dan ini juga bahayanya. Sabar Pak, ini pagi-pagi Ini Pak. sebenarnya, Allah, Ustaz ini Farhan, juga maaf ya, kaget itu. dan semuanya ini yang biasa terjadi.
Banyak laki-laki yang suka gengsi sama istrinya. Ustadz Maulana Ustadz begitu Maulana ya? suka gengsi dulu Ustadz ya? Maulana suka gengsi, biarin aja. Dia yang gengsian, saya mau minta penjelasan aja dari Ustazah. Ya kan? Nah sekarang bagaimana caranya membantu pasangan itu menjemput hidayah? Karena kadang-kadang ya mohon maaf ya Ustazah ya, Iya. yang namanya laki-laki itu gengsi banget kalau seandainya istrinya yang ngajarin. Apalagi kalau sampai istrinya yang ngajak ke kajian, Pak ikut ke kajian yuk gitu kan. Nanti ada Gengsi Ustadz ini, ada Ustadz Maulana. Ih ngapain sih ngajak-ngajak aku, udah kamu aja yang belajar sana, aku udah tahu kok. Nah, padahal sebenarnya dia nggak tahu. Mohon izin penjelasannya. Iya, Tafadhol. Allah. Kalau Ustaz. live kayak gitu nggak boleh minum dulu ya, kasihan kamu Ustaz. Iya, udah cegukan itu sebenarnya. Gitu nanti saya minta Ya Allah, izin Ustadz kaget. Maulana Istighfar Ustadz Sam, Iya. Ustadz Fadli, Masya Allah. Iya. Jamaah Islam itu indah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukrillah. Nah, laki-laki tadi kita dengar dari Ya. guru kita Ustadz Sam bahwa kalau perempuan itu ingin dimengerti, Ya. laki-laki itu Ingin dipahami. Ingin Bukan. dihormati. Apa? Dihormati, dimuliakan. bukan. Apa juga? Berapa huruf Ustazah? Iya. Laki-laki ingin, perempuan ingin dimengerti dan laki-laki ingin dituruti. Oh, ingin dituruti. Berarti dua Pemimpin. kalimat, ingin dituruti. Pemimpin. Itu laki-laki tadi memang tidak suka dipimpin. Memang harus dikasih saran. Memang kita ketika ada laki-laki yang gengsi atau tidak mau diajak kajian untuk memperdalam ilmu agama, Masya Allah, maka apa? Caranya yang baik. Jangan, ayo kita belajar ilmu agama, kajian yuk. Jangan begitu, tapi dengan kelemah lembutan. Artinya apa? Mas, Kak, Abang, yuk kita sama-sama belajar agama. Karena di dalam suami istri, di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Pakaian itu fungsinya apa? Untuk menutup aurat. Aurat itu adalah kelemahan kita. Aurat itu adalah kekurangan kita. Maka suami istri seharusnya saling melengkapi, saling menutupi, saling memberikan kesempurnaan kepada pasangan. Walaupun tidak sempurna memang manusia, tapi terus memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari pasangan suami istri. Maka dari itu, seorang istri yang mendapati suami yang gengsian terus, jangan pernah bosan untuk mengajak dengan catatan, jangan sampai mengajaknya, mohon maaf, menyakiti perasaan, menyinggung perasaan seakan-akan, mohon maaf dia diperintah tadi, bahwa suami tidak suka sekali yang namanya diperintah, memang suami itu adalah memang karakternya sebagai seorang pemimpin, tidak mau dipimpin. Nah, untuk suami-suami yang gengsian, ingat, bahwa ketika kita diajak untuk belajar kajian itu untuk kita sendiri, karena suami itu tadi memberikan teladan. Suami tadi saya sudah singgung, Ya, S-nya adalah S-nya. syaja'ah, Syaja'ah. U-nya adalah uswah. Uswah itu adanya teladan, memberikan teladan kepada yang dipimpinnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya dengan memberikan teladan yang baik. U tadi uswah, terus apa lagi A? Ya. A-nya adalah adil. Adil itu apa? Wat usyai fi mahallihi. Harus dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi dia memposisikan diri sebagai seorang suami. Harus memberikan teladan, harus memberikan contoh yang baik. M-nya apa? Kira-kira apa Ustadz M-nya? M-nya adalah maslahah. Memberikan kebaikan kepada yang dipimpin, menebarkan kebajikan kepada yang dipimpin, sehingga keluarga yang diidam-idamkan menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang dekat dengan Allah, keluarga yang diridhoi oleh Allah dengan dibekali dengan ilmu dari suami dan juga istri, insya Allah. Dan terakhir adalah I-nya apa? I-nya apa tuh? Istiqomah. Oh, istiqomah. Saya lagi tebak-tebakan nih. Konsisten. I-nya I-nya apa ya? Istri Tebak-tebakan. apa ya? Oh, istri lagi. Iya. Istiqomah. Itu Istiqomah. seorang suami harus seperti ini. Masya Kiranya Allah. mungkin istirahat. Istirahat. Ya nanti Itu istirahat. Ustadz belum nyalain saya. Makasih banyak. Saya masih kaget nih tadi nih. Ya Allah, Iya. ternyata. Tapi sini minum dulu Ustaz, Ya, tenang minum dulu aja. deh, Yuk, Ustadz Maulana. kita kasih kesempatan juga buat jamaah yang udah bertanya nih. Langsung aja yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya orangnya tuh egois. Ustadz, nggak mau disalahin. Gimana caranya ngasih hidayah ke suami yang egois dan nggak mau disalahin Ustadz? Padahal emang salah. Kita tanya sama orang yang egois juga apa? Ya, kita tanya orang yang bisa jawab Oh iya, tentang bukan orang-orang egois. egois. Ustadz Maulana mau izin? Cara memberikan hidayah kepada laki-laki ataupun orang yang egois Ya. ada 3 cara sebenarnya. Oh, gitu. Yang pertama, hilangkan dia dari 3 perbuatan tadi yang menghilangkan daripada hidayah.
Karena ada perbuatan yang menolak hidayah. Adanya maksiat, adanya dosa, adanya juga kezaliman. 3 hal ini harus dihilangkan. Jangan sampai setengah mati diberikan hidayah, dimohonkan hidayah, justru dia yang menutup atau menolak hidayah itu. Kemudian yang ketiga, ingatkan akan tanggung jawabnya. Ingat tanggung jawab suami ada 3. Apa tanggung jawab suami? Dia kan egois. Tanggung jawabnya ada 3 itu. Apa itu? Menafkahi, Menafkahi, melindungi, melindungi, mendidik. mendidik. Kalau 3 hal ini tidak dilakukan berarti egois. 1, 2, 3. Egois. Jadi harus menafkahi, harus mendidik, harus melindungi. Dan yang ketiga, harusnya dicamkan keluarga. Membina rumah tangga harus didasari dengan 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawadah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. Tenang. Tenang. Slow. Wallace. Nyaman. Wallace. Saya suka Wallace. tadi istilahnya dari Ustaz Ramla. Suami. Panjang durasinya nggak habis. Durasinya habis, takutnya orang-orang panjang tadi bisa jelasinnya. Masya Allah ya Rabbi. Jadi sakinah mawaddah Iya. warahmah itu penting. Tuh kan durasinya habis kan, bener kan? Kalau kita lanjut lagi, makasih banyak Ustaz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, afwan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, suami saya jarang banget pulang ke rumah. Ya. Setiap saya nanya dia di mana, pasti dia bilang lagi kerja. Gimana saya nggak curiga Ustadz? Tiap ditanya kerja mulu. Ya dia emang memberikan nafkah lahir ke saya, tapi nafkah batin gimana tuh? Nah, terus gimana caranya mendatangkan hidayah sama suami saya? Biar saya juga nggak dosa berprasangka buruk terus. Wah, ini kita minta dari sisi wanita nih, karena memang kayak yang suka curiga ini kan wanita yang di rumah. Mohon izin Ustazah Romlani, bagaimana Ustazah Romlani? Ya. Berdiri. Iya, silakan. Duduk. Berdiri. Berdiri aja, berdiri aja. Iya, omelin aja. Emang begitu orangnya. Egois. Orang mau diri suruh duduk, orang suruh diri. Iya, kita bingung. Duduk berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Udah dikagetin Astagfirullahaladzim, tadi. afwan. Udah tadi dikagetin saya. Udah sekarang berdiri duduk, Masya Allah. Bagaimana kalau ada suami, mohon maaf kerja. Misalnya kerja di kantor, kerja di mana. Masya Allah, pemirsa Islam itu indah. Tapi suaminya nggak pulang-pulang. Nah, Masya Allah, kalau ya ditanyain Rahman ya bilangnya lagi kerja. Lagi Kerja mulu. Iya, lembur. lembur. Ya Allah, itu alasan klise. Lembur. Nggak taunya apa? Di kafe. Lembur, nggak taunya. Mohon maaf, di tempat hiburan. Masya Allah, ini Allahu berarti Akbar. sudah zolim Nauzubillah kepada min dzalik. istrinya. Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Mohon maaf, agar seorang istri memberikan sesuatu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami, Pak, Bapak, dimanapun Anda berada, suami yang kerja di luar, memang suami adalah kewajiban untuk mencari nafkah kepada di luar. Tapi ingat, ada keluarga yang menanti Bapak dan sahabat-sahabat sekalian ketika kerja. Ada istri, ada anak yang menanti, yang menyambut kehadiran Bapak Ibu. Nah, istri yang seperti itu pun tolong jangan juga langsung bersuuzon, negatif thinking. betul. Barangkali memang ada kerjanya, barangkali memang lembur kerjaannya. Karena apa? Kalau orang bernegatif thinking, wahai para istri, itu kembali kepada diri kita jadi penyakit. Karena pikiran itu, karena penyakit sesungguhnya itu berasal dari pikiran. Kalau pikirannya sudah jelek saja, sudah negatif aja, Masya Allah. Apalagi suami udah capek-capek pulang dari kerja, disambut sama istrinya, terlambat, disambut sama istrinya. Bapak dari mana aja Pak? Orang mah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cium Iya. tangan dulu suami. Masya Mwah. Allah. Sekali senyuman, maka suami yang capek akan hilang capeknya. Benar. Masya Allah, tapi dengan catatan suami yang benar. Tapi kalau suami yang bohong begitu, lembur, Iya, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena ibu, para permisa, ketika istri mencium tangan suaminya, maka istri akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Keutama. Maka beruntunglah, Istri saya ya. beruntunglah yang Untung punya dia. istri, yang nggak punya istri. Kasihan deh lu, Masya Saya nggak Allah mau ya ngomong, Ramadan. Tapi kita doakan mudah-mudahan beliau cepat Iya, punya istri. iya. Masya Allah. Itu kenapa? Karena mohon maaf mencium Hajar Aswad keutamaannya apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Maka ketika seorang istri yang suka mohon maaf ada salahnya sama suami, yang suka hilap sama suaminya, mohon maaf salah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya adalah apa? Mencium tangan istrinya, perbanyak. Maka masalahnya terkadang istri cuma 2 kali cium tangan 1 tahun.
Iya, Idul Fitri sama Lebaran. Idul Adha. Masya Allah. Bagaimana kalau suami kalau punya salah dapat pahala Hajar Aswad tidak dengan mencium tangan istrinya, tapi apa? Mencium kening istri tercinta. Wah, Ya Allah. saya salah berarti saya di pipi Oh, kebanyakan. mencium kening. Saya pindahinnya besok Mencium ke sini. Hajar Aswad. Pindah nanti di sini. Tapi kan Iya, istri ya Pak, Mas iya, Adi iya. ya. Istri, bukan istri tetangga. Iya, istri sendiri lah. Masya Allah. Nah, Iya. makanya Bapak hadirin, para pemirsa Islam itu indah. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu apa? Keluarga yang sakinah. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Masya Allah, Allah. anugerahkan kepada kami, keluarga-keluarga, anak keturunan kami, suami kami, pendamping-pendamping kami, qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata hati kami. Salah satunya apa tadi? Saling percaya satu sama lain. Suami tadi harus amanah. A-nya selain adil juga amanah. Amanah artinya apa? Istri yang ditinggal, anak yang ditinggal merasa aman walaupun suami tidak ada di sampingnya. Begitu juga ketika istri tidak ada di samping suami, mohon maaf dia merasa Betul. aman. Makanya saya lebih suka kalau ditanya pergian, saya lebih suka, Bunda kok lama amat? Oh, gitu. Artinya apa? Dirindukan sama suami. Iya, Daripada iya. Bunda kok cepet banget? Iya. Berarti Atau apa? kayak saya, Apa? pakai aplikasi. Saya tahu istri saya ada di mana. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Ustaz Mas Fadli. Iya, tapi kan buat keluarga, kalau ada Iya. apa-apa mobil mogok, saya tuh tahu ada di mana. Oh, ada di Atau mana? sekarang video call kan, biasanya Iya, gitu. sekarang video call, Kalau, Masya Allah ya. Ma, aku lagi lembur, mana kamu lagi di kantor? Loh, kok itu di kosan orang gitu ya? Berarti Itu bohong. Sekarang bahaya nggak- itu. Makanya bagus juga video Iya, call. video Sisi call. positifnya dia menghindari dari kebohongan. Betul. Sehingga apa dia tahu. Masya Allah, saya jadi Setelahnya ngajarin. nggak pernah Tapi emang video. begitu ya. Perempuan tuh harus pinter, punya trik yang suaminya itu nggak ngerasa kalau itu sebenarnya lagi ditrikin sama Iya, istrinya. harus cerdas-cerdas Masya Allah. Terima perempuan. kasih banyak Ustaz Sama-sama, Romlah, Masya Allah. jazakillah khairan kasiran. Nah sekarang ini ada Assalamualaikum. pertanyaan bagus juga nih. Ustaz Maulana mau izin dari akun fake _ Afahiyah. Afahiyah. Oh, Afahiyah. Oh, Afahiyah. iya, Afahiyah. Afahiyah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama teman saya Hidayah. Loh, nama temannya Hidayah, Ustaz. Iya. Tapi sifatnya nggak menunjukkan kalau dia tuh Hidayah. Terus yang salah siapa Ustaz? Nah, ayo. Yang salah? Dia itu namanya Hidayah. Tapi kayak nggak Tapi dapet kelakuannya kayak nggak pernah dapat Hidayah. Tanya Ustadz ya. Pertanyaannya gini, Apa pertanyaannya? satu hal buat kita, jangan pernah salahkan nama. Karena nama adalah doa, mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah. Kapan dia dapat hidayah? Itu namanya udah ada Hidayah. Nah, karena dia dapat hidayah ketika dia sudah melenceng. Oh, berarti Jadi ketika dia dapat hidayah setelah dapat melencenginya tadi. oh, Orang bisa tobat karena apa? Karena pernah berdosa kan? karena berdosa. Ada orang kehilangan jam. Kenapa dia bisa kehilangan jam? Karena dia pernah punya jam. Tapi harusnya dia namanya berdosa dulu. Setelah dia tobat baru namanya Hidayah. Susah ngurus Di rumah. susah Jangan ngurus kemana-mana. surat-suratnya, Setelah ini kita lanjutkan Mas lagi ya. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masa ada orang namanya kesana. berdosa.